Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update today kita mau review seputar XRP ya teman-teman. Selain XRP mungkin nanti saya update lagi sih sebenarnya untuk Bitcoin ya, sekilas saja. Tapi nanti kita ada satu video lagi mungkin saya khusus untuk Bitcoin karena memang very interesting ya memasuki sesi New York malam hari ini. Begitu tadi pagi habis satu kali dimanipulasi ya, kita bisa lihat ada candle manipulasi yang luar biasa aja ya. Karena terkesannya kayak breakdown dari flag pattern but then recovery dengan satu bull candle, and I think that's enough ya teman-teman. Ini mengindikasikan bahwa imbalance yang terjadi di sini ke fill, habis itu langsung ngasih reaction. Cuma memang perlu waktu dan proses selama Sabtu dan Minggu, serta ada satu kali proses kapitulasi ya, atau kita bisa bilang ini fake out yang menyebabkan market harusnya ikut panic selling, but in the end kita ngelihat dia fully recovered, balik ke harga hari Jumat. Ini very interesting ya teman-teman sekalian. Saya pikir berulang kali bull bear ya, jadi kena ya teman-teman ya. Ya, but nanti kita bahas itu di video terpisah. Dan teman-teman, hari ini ya baru kemarin kita ngomongin soal PP Coin ya. This is very interesting karena PP Coin finally udah breakout dari ascending triangle pattern-nya, meneruskan rally-nya cukup impulsif. Sejauh ini kita ngelihat harga udah sampai 0,000971-an ya dari konsolidasinya di sini. Mungkin sekarang lagi terkoreksi ya, koreksi tipis kayaknya nih teman-teman. Wajar aja ya, udah terlalu kencang juga naiknya dia teman-teman sekalian ya. Tapi ya ini masih bisa jadi kesempatan sih untuk teman-teman tetap, dalam artian kalau kalian memang ada holders ya, kalian mau taking profit di sini, saya pikir ini udah semakin ideal sekali. Tapi memang terus terang PP sangat menggairahkan ya, price action nggak ada tanda-tanda tekanan jual sama sekali, and I guess so far so good ya. Tadi kita juga ada sempat open transaction sih sebenarnya ngelihat Dogecoin. Dogecoin juga terlihat cukup menarik after tadi closing dalam keadaan bullish engulfing, and then kita ngelihat suddenly dia rally lumayan strong ya, lumayan strong. Tadi mana tuh teman-teman ya, coba saya sedikit sharingnya, bisa nggak share screen? Ini dia bisanya teman-teman ya, di Discord. Jadi tadi kita ngelihat Dogecoin ya, there's a good opportunity. Saya cuma mencari validasi doang dengan adanya istilahnya bullish engulfing by close candle, itu saya rasa udah cukup, and I took the trade ya. I took the long position on Dogecoin, and so many of us, ada beberapa yang on trade juga di Dogecoin. Tadi juga sempat live streaming ya, dan ngefotoin pasangan Japanese dan ya, so happy ya teman-teman sekalian, akhirnya market start untuk bergerak lumayan bergairah pada perdagangan hari ini. So far untuk beberapa altcoins ada yang tertekan merah ya, merahnya lumayan parah lagi kalau kita ngelihat, tapi itu semua disebabkan oleh Bitcoin dominance yang juga memang nanjak melewati break dari area resistance-nya ya. Ini sebenarnya adalah satu indikasi yang baik lah untuk Bitcoin, dalam artian ya biar gimana pun teman-teman sekalian ya, before the true bull run ya, saya sih percayanya adalah market money flow tuh harus tetap berpindah ke Bitcoin dulu. Jadi ya kalau pindah ke Bitcoin udah pasti Bitcoin dominance akan lebih tinggi dibandingkan dengan posisi sebelumnya ya, perhaps teman-teman. So ya, itu sedikit ya intermezzo, kita ngelihat update perkembangan pergerakan market sementara ini. Dan ya PP yang paling menarik ya, kita udah lihat dia rally ya, kita juga interested lah untuk manfaatkan teman-teman. So, kita memampir ke XRP ya. So, what is going on with XRP? XRP sebenarnya hanya ada satu informasi penting teman-teman yang akan saya simpulkan buat Anda ya. Daripada baca semua pusing-pusing, sebenarnya cuma ada satu yang penting, yaitu teman-teman, finally, the US presidential election may become relevant. Ya, relevan dalam artian, ya selama ini kan kita berpikir ya, kira-kira apa nih yang bisa mendukung dari faktor pemerintahan sekaligus menghancurkan SEC, ya kan? SEC yang paling ribet itu, yang setiap saat ngomongin kalau ini perusahaan securities, itu securities, ini securities, kelihatannya akan segera beres ya, karena former president and Republican frontrunner Donald Trump recently blocked cryptos. Ya, kita tahu dia udah serius teman-teman, udah ngasih tweet yang cukup clear kalau dia menerima Bitcoin sebagai bagian dari donasi untuk kampanyenya. Kemudian juga dia bisa dibilang kalau lu pilih kripto, lu suka kripto, pilih gue. Simple itu. Ya, jadi investor di sini harusnya sih akan lebih prefer untuk melihat Republik atau Donald Trump menang ya, karena by the time mereka menang, ini harusnya akan menjadi akhir dari karir Gary Gensler ya. Kita tahu SEC chairman ya, Gary Gensler, ini yang bikin
digital asset atau kripto selama ini empot-empotan. Tapi kalau misalkan ini beres, nah kelihatannya udah tuntas teman-teman ya, untuk masalah SEC dengan XRP harusnya udah tuntas. Mungkin ini juga bisa menjadi awal dari perkembangan atau development ya CBDC untuk mengambil XRP punya fitur yaitu on demand liquidity dan menjadikan partner, perhaps ya, we don't know yet, tapi itu mungkin bisa jadi satu buah kondisi yang mendukung untuk XRP bener-bener strongly bullish. Ya, that's gonna be the idea. And for now, teman-teman, kita coba sambil lihat ya price actionnya sendiri seperti apa. Yang pasti gini, ini saya bukan ngajak teman-teman berspekulasi juga ya. Kita, ya namanya market nggak ada yang tahu guys ya. Bagaimana jika Donald Trump tidak menang ya, itu bisa jadi resiko ya, of course bisa jadi resiko. Cuman gini, kalau misalkan katakanlah ya Donald Trump benar-benar menang, kasus di XRP dengan SEC bisa benar-benar tuntas, dan ya karena Donald Trump crypto friendly ya, so asumsi saya adalah XRP lah yang akan menang dan mendominasi ya terhadap persidangan tersebut. Jadi sebenarnya saat ini when you see blood in the street, ya sesimpel itu, ketika harga XRP bermain di bawah $0,5, itu harusnya jadi range area level yang paling mantep lah kalau saya bilang untuk teman-teman mempertimbangkan cicil di XRP. Dalam tanda kutip buat kalian yang bullish gitu. Buat kalian yang merasa, gue XRP army nih ya. Buat kalian yang bullish on XRP in the long run, ya just have to wait until you get the better price di bawah $0,5, start cicil beli. Itu yang percaya ya. Kalau yang nggak percaya gimana? XRP beginilah begitulah, nggak bakal sampai ke ATH sebelumnya, ya nggak ada masalah ya. Memang sebenarnya ada banyak sekali opsi-opsi koin lainnya. Cuman kalau kita ngomongin di naratif kayak misalkan CBDC, ya sebetulnya XRP sudah berjalan ya, ODL-nya tuh udah jalan lama. Kita tahu XRP juga udah kerjasama dengan perbankan-perbankan di luar negeri, Amerika Serikat, Jadi kayak di Singapura, kemudian di Jepang, di Korea, di Dubai, ya. Ini udah dipakai teman-teman sebetulnya. Bahkan kalau nggak salah terakhir Vietnam juga deh. Dan masih banyak lagi. Jadi sebetulnya apakah XRP bagus? Ya I guess kalau misalkan untuk konteksnya mungkin ya nanti ada naratif yang sejalan dengan fungsi daripada si XRP itu sendiri. Which is saat ini yang saya tahu adalah si ODL-nya atau on-demand liquidity-nya. Ya I think naik-naik juga gitu loh ya. Perkara dia bisa sampai ATH sebelumnya atau enggak, itu sebenarnya bonus. Tapi kalau dia bisa sampai ke ATH sebelumnya, you know what? XRP itu di ATH sebelumnya sebenarnya ada di sekitaran $3,8 kalau nggak salah. Ya, enggak sih, highest-nya ya $3,3. Ya katakanlah $3 teman-teman. Itu udah bagus juga gitu loh. Dengan kondisi price saat ini $0,5, dia up sampai ke sekitaran, nggak usah $3 ya, kita anggap $2 aja, itu udah 4x. Cukup bagus lah gitu loh untuk ukuran token yang dalam tanda kutip saat ini sudah punya function ya, fundamentalnya ada dan sudah berjalan juga, bisa dibilang salah satu yang top 5 masih bertahan sampai dengan saat ini. Masih nggak ya? Nanti saya ngomong ternyata belum lagi ya. Salah lagi teman-teman ya. Kita buka di sini. 1, 2, 3, 4, ya 5 masih ya, peringkat kelima teman-teman, masih XRP. Tapi mungkin akan dibalap nih sama Toncoin ya. Recently lagi bullish banget ya. 7 hari terakhirnya dia gain 22% di saat yang lain lagi memerah. Ya, Toncoin lumayan crazy ya. Tapi ya itu, XRP teman-teman sekalian ya. It's still ya, still one of the best. At least dia top 5, masih bagus harusnya. Dalam tanda kutip ya, dari segi fundamental sih saya percaya sebenarnya XRP bagus. Cuman heran aja kayak apa nih yang kira-kira bakal membuat XRP itu breakthrough gitu loh. Ya kayak this is it ya, XRP strongly bullish, I believe in that gitu. Sebelum itu terjadi ya mungkin takes time teman-teman ya. So for now, ya kalau kita ngeliat price action aja ya, daily basis ya, saya rasa XRP ini konsolidasi juga bukan karena tanpa alasan ya. Konsolidasi ini juga harusnya dengan alasan yang menurut saya cukup jelas dalam tanda kutip. Maybe the whales doesn't want us to believe kalau XRP udah bullish ya, atau mungkin memang ya dipertahanin aja sengaja di range area ini sampai nanti satu momen kita ngelihat bahwa XRP that's it gitu ya. Kalau misalkan ini XRP rally kenceng, saya cukup yakin orang pada banyak yang FOMO. Kalau sekarang orang pada kesel, pada bilang stable coin, pada bilang XRP mah nggak ada masa depannya lagi, itu udah pasti ya. Dan itu udah menjadi habit dari retail sih kalau saya ngelihatnya teman-teman, dalam tanda kutip. When you don't see the movement in the market, you think that it is scam, it is rug pull. Tapi begitu dia bergerak, Anda perhatikan
itu Anda sudah terlambat ya. Pada saat dia sudah bergerak, XRP itu kalau gerak bukan gerak yang kayak pelan-pelan gitu ya. Dia bergerak tuh langsung kenceng, kelar, udah gitu loh. Abis itu didam gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Tapi lebih kurang kayak gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya XRP gimana ya, so far so good gitu loh. Dari segi fundamental ya perhaps. Ya tapi kira-kira nanti mungkin XRP bisa benar-benar melejitnya ya. Saya pikir kunci utamanya adalah kalau misalkan memang Donald Trump bisa menang. Ya itu bisa jadi satu buah kunci utama, karena kalau misalkan si Gary Gensler benar-benar dituntasin nih, dah beres harusnya urusan XRP sama SEC tuntas, ya udah apalagi gitu ya. Apalagi XRP udah tinggal bergerak aja udah gitu ya. Itu bukannya saya bullish banget atau gimana, tapi ya itu di idenya sih lebih kurangnya teman-teman. So for now kita ngelihat XRP ya, ini so far yang kelihatan cukup menariknya adalah dia holding di atas area support level sebelumnya. Kita bisa perhatikan kalau ini adalah low point dan sempet ya ada, ya kita bisa bilang ini kayak fake out dulu atau liquidity sweep dulu before akhirnya dia start reverse. After dia reverse, dia balik sampai mana? Balik lagi ke sini ya, balik ke titik awal teman-teman, kayak nggak ada yang terjadi gitu. Dan kalau kita ngelihat dari perspektif hourly-nya ya, ini sebenarnya satu yang menurut saya menarik terakhir. Biasanya kondisi kayak begini diiringi dengan divergence guys. So if you guys see this lower low ya, some kind of lower low, kalian mungkin akan lihat di mungkin perspektif kayak ya perhaps ya, ini kalau RSI sih enggak ya teman-teman ya. Coba kita lihat 4 hour. Wow, enggak juga ya, tumben ya. Biasanya sih diiringi dengan yang namanya divergence sih. Kalau the moment ketika dia turun dengan begitu impulsifnya ya. Probably, let's see what about the MACD. Nah, MACD-nya kelihatan ya teman-teman. At least MACD kita bisa lihat ada divergence. Ya, dalam market ya kondisi kadang-kadang kayak gitu ya. Kalau kalian transaksi menggunakan indikator ya, sometimes satu indikator itu bisa berbeda perspektifnya dengan indikator yang lainnya. Tapi in the end, ya yang saya tertariknya adalah kita ngelihat dia start holding di previous low. And kalau kita lihat lagi di sini, ya katakanlah ini ada low point yang kamu perhatikan ya, it's just a fake out. So technically kita bisa consider bahwa proses yang terjadi ini adalah bagian dari liquidity sweep yang valid. Ya, kita bisa marking seperti ini, that's gonna be your SNR. And sekaligus proses yang terjadi untuk dia turun ke bawah itu adalah bagian dari liquidity sweep juga. Ya, more or less kayak gitu teman-teman. Ya kalau kita tambahin apa lagi nih kira-kira Vin? Ya kamu lihat lagi di sini. Ini ada proses dia membentuk trend line juga dari pergerakan ini gitu kan. So technically dia udah breakout dari trend line. Memang dia belum berhasil recovery di atas SNR ini. Jadi memang belum waktunya ya saya pikir untuk kita benar-benar fully optimism untuk dia naik, benar-benar naik impulsif banget gitu ya. Mungkin belum waktunya, tapi in case kalian melihat ya di sini nanti pada saat dia pullbacknya itu cenderung korektif, wah itu harusnya kesempatannya teman-teman ya. Kalau maksudnya gini, kalau kalian nggak manfaatin kesempatan itu, mau kapan lagi nungguinnya gitu kan. I mean kalau misalnya let's say teman-teman, saya adalah typical trading yang konservatif ya kan. Saya tidak buy ya, nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini. Saya nggak buy teman-teman. Why I don't buy? Karena ya istilahnya karena progress market lagi turun dan kita belum melihat ada yang namanya structure shift. Buat teman-teman yang mungkin nonton di salah satu previous video update ya, di sini teman-teman sekalian, ini banyak banget yang dapat pencerahan katanya, oh ternyata kayak gitu ya, how to react the market, atau di sini gitu ya, saya lupa teman-teman ya. Antara dua itu harusnya salah satu benar. Oh damn, sorry guys ya. Iklan sedikit. Ya, harusnya salah satu teman-teman ya, itu kita ngebahas tentang how to react the market. Dan saat ini, breakout dari trend line, artinya bearish no longer in control. Dia break dan recovery di atas area SNR. Ada bullish engulfing dari perspektif time frame 4 jam, tepat di atas SNR. Kemudian time frame 1 jam, kita udah breakout juga dari trend line. Dan ongoing retest terhadap previous high point. Kalau misalkan, lagi-lagi saya katakan, ada rejection dan bersifat corrective, that's gonna be your clue for your next potential trade. Jadi kalau kalian mau masuk after kalian lihat nanti adanya validasi dengan pullback yang cenderung korektif, perhaps dia retest terhadap this level ya. Katakanlah ini adalah level breaker blocknya dia, karena that's the only time bull ya start to buy, and then dia kesangkut gitu kan, turun, abis itu dia recovery balik naik ke atas, fully V formation, mungkin dari last time dia nge-buy di situ.
ya harusnya itu udah cukup baik gitu ya untuk menjadi area pertimbangan. Atau teman-teman mau gampang lagi, kalian pakai Fibonacci juga ya. Pokoknya pakai Fibonacci, Vin. Kalau misalkan nggak golden ratio atau minimal nggak 50% retracement, ya udah gue nggak akan entry. Ya itu juga bisa teman-teman. Tapi at least we have this idea bahwa proses daripada XRP so far adalah breakout terhadap trendline, recovery terhadap SNR, holding di atas major support resistance-nya dengan bullish engulfing di time frame 4 jam, maka harusnya ini bisa jadi good indication. Ya, at least for now ya, di short term teman-teman sekalian. Kalau long term, ya tadi saya bilang ya, ini masih panjang prosesnya. Jadi balik lagi, kalian manfaatinya dari perspektif short term buat trading jangka pendek, atau kalian mau trading istilahnya mau beli XRP untuk long term jangka panjang. Nah itu beda perspektif, beda view gitu ya. Jadi jangan hanya memanfaatkan dari lower time frame-nya aja. Atau kalau saya bilang kayak gitu, dia turun korektif, ya katakanlah dia naik gitu, terus besokannya dia turun lagi, katanya kemarin naik, ternyata sekarang turun. Nah itu tuh ya. Harusnya udah take profit ya, tapi nggak di take profit ya, nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi itu kan yang namanya viewers kita beragam ya, banyak jenis orang, banyak tipe orang. Tapi ya mudah-mudahan ya apa yang saya coba sampaikan di sini cukup jelas, sekiranya seperti itu. So that's gonna be the update for XRP. Later today kita akan update juga untuk Bitcoin. So stay tune teman-teman buat yang baru di YouTube channel ini. Make sure kalian subscribe ya di salah satu YouTube channel yang paling terupdate di Indonesia ya, perhaps guys, dengan total 1.800 video sejak 15 Mei 2021. So you do the math ya, udah berapa video dalam sehari saya post. Jadi harusnya ini termasuk yang paling konsisten update lah ya sekiranya untuk market. Even kayak sekarang saya lagi di luar ya, tetap saya update ke teman-teman. Dan buat beberapa yang request nih, kayak di previous video ya, ada Gala, kemudian di Dimension ya, dan lain-lain teman-teman. Ya, saya pilih XRP karena sebelumnya saya udah ngomong ya, kalau misalkan XRP itu harus khusus satu video kita bahas gitu kan, supaya bisa ngelihat gambaran besarnya. Tapi nanti ya you let me know guys ya, kira-kira di kolom komen ini kita bahas koin apa yang menarik ya. Kalau ada beberapa koin yang sama ya, katakanlah misalnya misalnya apa ya, misalnya mantap ya, mantap ya, misalnya ya teman-teman, ya udah berapa banyak itu chat ya, saya hitung satu-satu. Nah, atau likes dari teman-teman yang akan mendukung untuk video itu up ya. Sekiranya seperti itu teman-teman sekalian. Nanti kita lihat juga ya, 2 terbanyak, 3 terbanyak yang mungkin akan saya buatkan dalam satu video seperti biasa. So thank you very much guys for watching this video. I hope you guys have better reference ya dari video ini buat tambahan aja. Dan thank you very much for watching XRP Army. Hope you guys doing well and stay safe. Cheers, God bless, and bye-bye guys.